Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang relative clause ya. Kemarin di awal kita sudah belajar bahwa kalimat dalam bahasa Inggris itu ada yang sederhana, ada yang compound, ada yang kompleks. Nah, salah satu jenis kalimat yang gabungan di situ disebut dengan relative clause. Seperti ini ada dua kalimat sederhana. We are waiting for Apu. Kita menunggu si Apu. Apu is from India. Nah, di sini di kalimat pertama si Apu menjadi objek, sedangkan di kalimat kedua dia menjadi subjek. Nah, dua kalimat ini bisa digabung menjadi satu karena ada penjelasan disebut relative clause atau adjective clause karena kalimat kedua itu menjelaskan si Apunya siapa gitu dan bagaimana. Nah, jadi seperti ini. We are waiting for Apu who is from India. Nah, terkadang relative clause itu menggunakan koma sebagai apa ya? Penggabungannya, tapi terkadang juga nggak pakai koma, langsung pakai kata who, what, that, dan lain sebagainya. Nah, kenapa relative clause? Relative clause itu disebut karena kita menggunakan relative pronouns. Relative pronoun itu ada who, pokoknya 5W dan that ya, bukan satu H. Nah, to substitute the common item and join the two sentence in one. Dia digunakan untuk menggabungkan. Nah, tugas si who tadi itu supaya dua kalimat ini bisa menjadi satu kalimat yang kompleks. Nah, dia biasanya berada di depan dependent clause. Di awal kita udah belajar kan tentang relative pronoun atau relative pronoun itu adalah punya. Sedangkan relative clause adalah kalimat ini, anak kalimatnya. Jadi ketika kalian berjumpa dengan teori atau materi relative clause, dia adalah kalimat yang di depannya berisi who, what, that, where, when, dan lain sebagainya. Dan itu adalah dependent. Kita udah belajar di awal ada independent clause, kalimat yang dia bisa berdiri sendiri, dan kalimat yang nggak bisa berdiri sendiri. Kalimat yang nggak bisa berdiri sendiri ini ada yang diawali dengan who, when, dan that tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, disebut dengan linking words, which atau that, itu kita pakai untuk menjelaskan benda. Ini di sini ada jam, who atau that bisa pakai untuk benda, berarti bisa pakai untuk orang. Who kita pakai untuk orang yang dia posisi di kalimatnya sebagai subjek karena ada whom satu lagi. Whom itu untuk orang juga yang posisinya sebagai objek dalam kalimat. Ini kita ya. Ini ada contoh dua jenis relative clause. Ada pertama non-defining, dia tidak bisa menunjukkan ininya. Contoh, the new Woody Allen film which I saw last week is very good. Dalam artian dia tidak menjelaskan, nggak begitu penting, dia hanya penjelasan aja. Kalau dihilangin pun tidak begitu mengganggu kalimat ini. Nah, always use a relative pronoun who, whom. Nah, who untuk subjek, whom untuk objek, which atau whose. Nah, which untuk menggunakan kata that, artian dia dipakai untuk benda. Whose adalah untuk kepunyaan. Whose bag is dia kalau kita pakai untuk barang-barang yang dipunyai oleh seseorang, kita pakai whose. Where untuk tempat, when untuk waktu. Nah, ini kita gunakan relative pronoun untuk menyambung seperti ini. The new Woody Allen film which I saw last week. Nah, which ini balik ke Allen film tadi. The new Woody Allen film. Jadi, new Woody Allen film ini adalah subjek dari kalimat is very good. Which I saw last week adalah menjelaskan aja tentang si new Woody Allen film. Tapi dia nggak penting-penting kali sebenarnya gitu ya. Terus, essential information about the noun in a sentence ini namanya defining. Dalam artian kalau dia hilang, maka kalimatnya terputus, maknanya hilang. You are the man that I saw last week. Nah, ini penting. Kenapa? You are the man. The man apa? Kalau kita putuskan dia I saw last week, atau you are the man that I love. Kalau kita buang I love tadi, maka you are the man-nya menjadi tidak bermakna. Jadi di sini namanya jenis relative clause yang defining. Di sini dia biasa tidak dipakai koma. Kemudian bentuk kata that ini boleh dipakai, boleh tidak, tergantung ya. Can omit pronoun if it is not the subject of the relative clause. Kalau dia bukan subjek si ini. Di sini, you are the man that I saw last week. I saw last week di sini subjeknya I. Tapi seandainya di sini subjek
that atau who itu kita pakai untuk menggantikan I, maka dia tidak boleh dihilangkan. Nah, that secara informal bisa menggantikan which, who, why. Dalam artian that ini bisa dipakai untuk semuanya di kalimat informal. Tapi kalau yang formal, dia harus sesuai dengan standar ya relatif yang tadi yang kita sebutkan ya. Which untuk apa, who untuk apa, when untuk apa. Tapi kalau kalian bingung, kalian boleh pakai that semuanya in informal situation. Oke, sekilas dulu untuk pembukaan. Sekarang kita akan lihat di contohnya. Sebentar. Oke. Contohnya ada di sini di PPT satu lagi. Ini akan lebih menjelaskan ke kalian apa namanya? Sebentar. Bagaimana cara menggunakan relative clause tadi ya? Oke. Oke. Nah, my mom is the person who inspire me the most. Who di sini adalah subjek. Subjek dari siapa? Inspire. Inspire me the most. Jadi who ini tidak boleh dihilangkan. Ini masuk kalimat jenis defining. Oke. Contoh di sini ya. Ini contohnya that who is a lecturer? Someone who talks to you in your sleep or makes you sleep. Jadi ini who di sini adalah sebagai subjek. Who is a lecturer? Karena menjawab dia ya. Kemudian ada ini who kita pakai untuk orang. Dan what do you call a boomerang which doesn't come back? A stick. Ini which doesn't come back. Ini juga subjek. Which bisa juga mengganti-gantikan dengan that. Karena dia bertanya untuk benda. Oke. Kita which, object atau things. What do you call a cow that fell in a hole? A holy cow. Nah, that fell in a hole juga masuk dalam subjek. Dalam artian bukan objek objek dari relative clause ya. Di sini lagi masuk that. Let's check what you know about human. How do people call someone that speaks two language? Nah, that seperti tadi, dia boleh dipakai untuk benda, boleh juga dipakai untuk barang, people or things. Ini biasa dalam bahasa informal. That boleh dipakai untuk apa aja. Ketika kalian bingung mau jelasin apa ya. Di sini kita pakai lagi bagian where. Where untuk tempat. A bus station is a place where a bus stops. A train station is a place where train stops. On my desk, I have a workstation. What more can I say? Where the work is stop ya. Jadi where di sini posisinya menjelaskan tempat. Where a bus stops is a place where. Jadi kalau menjelaskan tempat kita pakai where, nggak boleh pakai who. That awkward moment when you can't stop laughing in a serious situation. When ini kita pakai untuk menjelaskan timing. Nah, timingnya adalah menggunakan when. Ya, ini kita coba lihat bagaimana cara menggabungkan dua kalimatnya ya. This is a house. I live here. Ini dua kalimat sederhana. Dua kalimat sederhana yang terpisah. Kita bisa menggabungkan menjadi satu dengan menggunakan where. This is the house where I live. Karena menjelaskan rumah ya kan. When we describe something by using a relative clause, we use article the, bukan a. Karena kita pakai relative clause. Jadi di sini pakai the house, bukan a house. Itu catatannya. Kemudian, she is a nurse. Dia seorang nurse. She took care of me when I was sick. Jadi di sini she adalah sama-sama orang yang sama dan dua-duanya sebagai subjek. Kita bisa hilangkan she itu menjadi who. Jadi di sini she is the nurse who took care of me when I was sick. Nah, who took care, who di sini tidak boleh dihilangkan. Kenapa? Karena who itu adalah subjek dari took care of me when I was sick. Okay. It's a cat. We found it on the street last year. It's a cat. We found it. Jadi di sini
Posisi cat itu di kalimat ini adalah sebagai objek, bukan subjek. We found it, ya kan? Jadi kita pakai which atau that tapi sebagai objek. This is the cat that we found on the street last year. Jadi that we found, that di sini posisinya sebagai objek dari kalimat ini. Kalau di that mungkin di sini tidak berapa bermasalah karena dia tetap sama that subjek atau objek. Tapi seandainya ini orang, it is a man, misalnya atau he is the man, we found him on the street last year. Maka di sini menjadi this is the man whom, nggak boleh pakai whom we found on the street last year, karena dia posisinya sebagai objek dari relative clause-nya. Ketika dia menjadi objek, maka who harus berubah menjadi whom. Tapi kalau that, dia tetap sama posisinya, tidak ada perubahan. I was born in 1935. At that time, there were no mobile phones or personal computers. Nah, ini menjelaskan tentang waktu, tentang 1935. Karena ada penjelasan at that time. Maka di sini kita akan memakai gabungan menggunakan when. I was born in 1935 when there were no mobile phones or personal computers. Okay. Use relative clause, rewrite the two sentence as one sentence. Itu namanya relative clause. Jadi gabungkan dua menjadi satu. Contoh di sini, Chia is a small town. My grandparents live there. Okay. Terus ada Chia is a small town where my grandparents live there. Terus ada this is a photo was taken in 2013. I won a swimming competition that year. Berarti ini penjelasan tentang when, tentang waktu ya. This photo was taken in 2013 when I won a swimming competition. Jadi sebelum kalian menggabungkan dulu, lihat dulu dia yang sama dari sini ini menjelaskan tentang apa. Lil Place is a store. It sells all sorts of fruits and vegetables. Jadi ini menjelaskan tentang store. Jadi relative clause itu intinya penjelasan lebih lanjut tentang sebuah benda. Nah, kita harus tahu benda apa yang sedang dijelaskan. Apakah waktunya, apakah tempatnya, apakah orangnya, apakah barangnya. Jadi di sini real place is a store. Jadi ini penjelasan. It sells all fruit and vegetables. Ada penjelasan tentang si store tadi. Makanya di sini kita pakai where untuk menjelaskan tempat. Jadi kalimatnya menjadi real place is a store which atau that sells all sorts of fruits and vegetables. Selanjutnya, a man was doing exercise. He used to be a police officer. Nah, di sini yang doing exercise siapa? A man. Siapa sih man ini? Adalah police officer. Jadi, a police officer ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang man. Makanya relative clause juga disebut sebagai adjective clause, alias kalimat adjektif yang menjelaskan tentang seorang benda atau sebuah benda atau seseorang di kalimat sebelumnya. Jadi di sini menjadi posisinya the man who was doing exercise used to be a police officer. Kenapa ini dikomakan? Karena was doing exercise ini bukan hal penting. Dalam artian dia juga bukan subjek dari kalimat setelahnya. Makanya dia dikomain. The man who was doing exercise used to be a police officer. Dalam artian kalau kita hapus who was doing exercise ini, kalimat makna the man used to be a police officer itu tidak akan hilang, tidak akan berubah. Itu namanya non-defining ya, seperti kita jelaskan di awal. Oke, mungkin itu aja penjelasan terakhir tentang relative clause. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.